Aku dan pacarku tiba-tiba mendapatkan dua sistem. Satu adalah sistem pelelehan panas. Satu lagi adalah sistem pembekuan. Pacarku tersenyum sambil memilih sistem pembekuan. Aku pun hanya bisa memilih yang satunya lagi. Siapa sangka seminggu kemudian, kiamat Gletser global tiba. Semua orang terperangkap di rumah. Makanan dan kehangatan menjadi masalah terbesar. Aku mengandalkan sistem pelelehan panas. Sambil melelehkan lapisan es yang mengepung gedung kami. Sambil mencairkan kembali makanan yang beku karena es dan salju. Kemudian para pemimpin tingkat atas di kota A menemukanku. Menggunakan kemampuanku untuk menyediakan listrik dan panas bagi seluruh warga kota. Dengan cepat aku menjadi pahlawan bagi semua orang. Sementara pacarku tidak dikenal, tak disangka pacarku karena rasa cemburunya yang begitu kuat. Setelah zaman es berakhir menipuku untuk naik ke atap, lalu mendorongku hingga jatuh. Kali ini, giliranku untuk menikmati hari-hari dipuja-puja. Namun, saat aku terlahir kembali seminggu sebelum kiamat Gletser tiba, aku malah mendapati pacarku selangkah lebih dulu memilih sistem pelelehan panas. Melihat itu aku tahu dia juga terlahir kembali. Aku tertawa meskipun sistem pembekuan tidak bisa mencairkan makanan. Tetapi sistem ini tidak takut pada dingin apapun. Maka aku menggunakan sistem pembekuan untuk bersembunyi dari awal. Dan kali ini, yang menjadi objek penelitian eksperimental adalah pacarku. Saat ini aku baru saja terlahir kembali pada hari pemilihan sistem. Ku langsung mendengar pacarku mengatakan sistem pelelehan panas. Sistem pelelehan panas, mendengarnya saja sudah tidak tahu benda apaan itu. At 300 animasi sistem pembekuan tetap yang terbaik. At 300 animasi beberapa waktu lalu. At 300 animasi bukankah minuman mewah Mix Webing Cheng sedang populer? At 300 animasi barang bagus tentu saja harus kuberikan pada pacarku. Karena kamu begitu suka menjadi pahlawan semua orang, ingin menonjol di hari kiamat. Hari-hari yang baik seperti ini kuserahkan padamu. Kalau begitu aku ambil sistem pembekuan saja. Pilihan setelah terikat, tidak dapat diubah lagi. Akhirnya aku mendapatkan sistem pelelehan panas. Aku akan coba dulu dengan bistik untuk melihat apakah ini berfungsi. Hahaha, akhirnya kekuatan ini jatuh ke tanganku. Kali ini aku mau lihat bagaimana kalian masih bisa mengabaikanku. Di bawah kiamat zaman es, sistem peleburan panas itu seperti barang berharga. Pihak manapun pasti ingin memilikinya sendiri. Bagaimana dia bisa berpikir setelah punya kekuatan? Tidak perlu membayar harga apapun. Rumah yang aku tinggali sekarang adalah rumah sewaan. Pacarku beralasan sedang mencari kerja. Demi menghemat uang untuk pernikahan kami, dia pindah ke rumahku. Kali ini aku berencana meninggalkan rumah ini dan menyewa tempat lain. Sekarang masih ada waktu 1 minggu sebelum kiamat datang. Semuanya masih sempat. Aku pertama-tama menggunakan aplikasi online untuk mencari tempat yang tidak di pusat kota. Tapi juga tidak jauh dari kota. Juga tidak ada area sekolah. Tidak ada rumah sakit atau area komersial. Dan berada di sebelah kompleks pemakaman. Kemudian aku langsung pergi ke sana. Pak, uang sewanya sudah saya transfer. Tolong Anda cek. Sudah diterima. Anak muda ini kuncinya. Kamu pegang baik-baik. Setelah masalah tempat tinggal selesai. 1 hari pun berlalu. Malamnya saat kembali ke rumah. Pacarku sepertinya sedang mengujiku. Hari ini kan hari libur. Kenapa kamu pulang selarut ini? Bukan apa-apa, manajer entah kenapa lagi. Menyuruhku lembur. Sepertinya dia tidak terlahir kembali. Belajar lebih banyak juga ada gunanya. Manajermu itu demi kebaikanmu. Kamu pulang terlalu malam. Aku tidak menyisakan makanan untukmu. Cari makan sendiri saja. Aku mau tidur dulu. Di kehidupanku yang lalu bukan hanya mataku yang buta. Hatiku juga buta. Aku tahu apa yang diharapkan pacarku. Dia ingin kiamat segera datang. Biar semua orang memohon padanya Sanbai Animation. Lalu dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Keesokan harinya, aku mengambil cuti sebulan dari perusahaan. Lalu pergi ke supermarket di mall terdekat. Sanbai Animation memborong semua hotpot instan, nasi instan, makanan kaleng, sosis, dan air mineral. Juga tisu toilet, selimut kapas, selimut termal, dan kebutuhan sehari-hari penting lainnya. Kemudian berbagai macam biji-bijian dan sayuran. Aku mengangkutnya bolak-balik ke rumah baruku. Aku juga membeli beberapa ton nasi instan secara online. Agar tidak bosan dan ingin ngemil. Aku juga membeli beberapa ribu bungkus latiau. Aku juga pergi ke pasar seafood terdekat. Dan membeli semua ikan serta udang yang ada. Agar bisa makan telur ayam dan telur bebek kapan saja. Aku juga membeli sekawanan ayam dan bebek. Pada saat yang sama aku juga pergi ke beberapa restoran terkenal yang enak. Memesan beberapa ratus meja hidangan. Aku mulai membeli balok alkohol padat secara online. Generator rumahan. Filter air, dan sebagainya. Pagi harinya aku berbelanja gila-gilaan. Malamnya aku menggunakan kekuatan pembekuku untuk membekukan bahan-bahan segar yang mungkin akan busuk. Dan makanan yang diantar dari restoran. Makanan yang dibekukan dengan kekuatan pembeku tidak akan busuk. Dan juga tidak akan mencair dengan sendirinya. Di kehidupanku yang lalu, pacarku tidak tahu kalau kekuatan pembeku punya fungsi ini. Dia ikut memakan makanan yang kucairkan dengan kekuatanku. Sambil pamer kemana-mana. Beberapa hari ini aku selalu sibuk sampai pulang larut malam. Pacarku selalu tidur sangat nyenyak. Tidak ada perubahan apapun di rumah. Pacarku tahu kiamat zaman es akan datang. Tapi dia tidak cemas atau takut sedikit pun.
Dia tahu dengan mengandalkan kekuatan ini, dia bisa langsung menjadi bagian dari kalangan elit, mengendalikan semua orang. Bahkan dia menghitung hari berharap kiamat segera tiba, agar bisa segera memulai kehidupannya yang luar biasa. Saat aku membuka mata, pacarku berdiri di depan ranjangku, dan berkata, beberapa hari ini aku tidak melihatmu. Sibuk sekali kerjamu, aku jadi kasihan padamu. Kalau kamu memang kasihan padaku, kapan kamu akan mencari pekerjaan? Memangnya kenapa Kamu memang hanya suka tante-tante kaya. Tunggu saja sampai aku kaya nanti. Kamu baru akan tahu betapa baiknya pacarmu ini. Melihat itu aku menunduk dan mengabaikan perkataan pacarku. Terus membeli perbekalanku. Dan pacarku yang melihatku diam saja. Merasa dirinya sudah kelewatan. Datang lagi untuk merayuku. Sayang, apa gajimu bulan ini sudah keluar? Aku ingin sepatu baru. Merek LV yang baru keluar itu loh. Teman-temanku sudah membelinya sejak lama. Mereka sudah pamer padaku sejak lama. Aku kan juga mau. Entah otak babi macam apa yang dia punya. Kiamat sudah dekat malah tidak berpikir untuk membeli sepatu hangat. Masih mau membeli LV. Tidak ada uang, aku baru saja membeli konsol game dan semua uangku habis. Semua uangnya habis. Wajah pacarku menjadi masam karena tidak berhasil mendapatkan keinginannya. Dia menggunakan cara kekerasan dingin seperti biasanya. Menunggu aku untuk mengakui kesalahanku. Berbalik dan membanting pintu saat keluar. Aku tahu dia pergi mencari pujaan hatinya. Di kehidupan sebelumnya setelah kiamat datang, pacarku tahu bahwa pujaan hatinya Lintian telah kembali ke negara. Dia ingin aku pergi menyelamatkannya. Tapi di hari kiamat melindungi diri sendiri saja sudah sulit. Meskipun aku punya sistem peleburan panas, aku juga takut akan dinginnya Gletser. Tanpa bantuanku, tentu saja tidak lama kemudian, pujaan hatinya mati kedinginan. Tapi pacarku malah merasa akulah yang membunuh pujaan hatinya. Dia mulai membenciku. Kali ini dia pasti akan mengambil kesempatan untuk pamer di depan pujaan hatinya. Dia tidak sabar untuk segera bergegas ke sana. Aku juga sudah mendengarnya lebih dari sekali. Pacarku mengeluh pada sahabatnya, bilang aku jelek, tua, dan miskin. Kalau bukan karena aku menghujaninya dengan uang, dia tidak akan pernah memilih untuk bersamaku. Sahabatnya langsung setuju. Masih lebih baik cinta pertamamu. Masih lebih baik cinta pertamamu. Lintian, yang lebih tampan. Tentu saja, Lintian adalah dewa pujaanku. Bagaimana mungkin Ye Feng bisa dibandingkan? Yang satu angsa putih, yang satu lagi anak itik buruk rupa. Pada saat yang sama, aku mengeluarkan ponsel dan menelepon pacarku. Melihat itu, pacarku langsung marah dan berkata, Ku beritahu kau, aku masih belum selesai marah. Jangan pikir karena kau meneleponku, aku akan memaafkanmu. Apa yang kau pikirkan? Kantor memintaku untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota. Aku tidak akan kembali selama seminggu ke depan. Tanpa menunggu pacarku bicara, terdengar suara seorang pria dari seberang telepon. Teleponan sama siapa? Melihat itu, pacarku tidak menjawab lagi. Hanya buru-buru menjelaskan, Iya. Semua terserah kamu. Kemudian terdengar nada telepon ditutup. Aku tahu dia tidak mungkin mengingatkanku bahwa kiamat akan datang. Tidak masalah. Tujuanku sudah tercapai. Membuatnya mengira aku sudah pergi dinas. Menjauh darinya, aku mulai berencana pergi ke rumah yang baru kusewa. Menunggu sisa waktu berlalu. Semua barangku sudah siap. Pacarku sombong, mengira dengan adanya sistem peleburan panas, orang lain akan memohon padanya. Di rumah hanya menyiapkan sedikit mie instan dan minuman. Aku langsung mengambil barang-barang di kulkas rumah dan menyapu bersih semua makanan dan minuman. Tidak meninggalkan sebungkus makanan pun. Semuanya kubungkus, membawa semua barang, lalu pergi dengan mobil ke tempat tinggalku. Setelah itu, aku membekukan semua pintu dan jendela di rumah dengan kemampuan esku. Membekukan pintu adalah untuk mencegah orang datang. Membekukan pintu dan jendela karena setelah kiamat zaman es datang, jendela banyak orang langsung retak karena membeku. Setelah seharian aku merapikannya, rumah baru yang kusewa telah menjadi tempat perlindungan di hari kiamat. Dan tempat yang kupilih ini juga karena, di kehidupanku sebelumnya aku menghasilkan listrik untuk warga melalui sistemku. Tempat ini berada dalam jangkauan pembangkit listrikku. Meskipun tidak akan ada pemanas dan listrik sepanjang hari, tapi setiap 2 hari akan ada pasokan listrik selama 1 jam. Cukup untuk mengisi daya generator pribadiku untuk penggunaan jangka panjang. Dan yang perlu kulakukan, adalah bertahan hidup selama 2 tahun kiamat ini sebisa mungkin. Di kehidupan sebelumnya saat kiamat zaman es datang, hanya karena penurunan suhu, 30% populasi mati kedinginan. Dan kemampuan esku tidak takut dingin. Aku hanya perlu memastikan kebutuhan dasar makan dan minum setiap hari. Setelah menyelesaikan semua ini, aku berbaring dengan tenang di kasur empukku seharga 18.000. Melihat kamarku yang penuh dengan hotpot, stik pedas, dan sumber air. Aku merasa sangat tenang. Aku akhirnya tidak perlu hidup dalam ketakutan setiap hari seperti di kehidupanku sebelumnya. Khawatir akan mati kelaparan di kiamat zaman es. Khawatir dijadikan bahan percobaan. Untuk berjaga-jaga, sebelum pergi, aku memasang kamera tersembunyi di rumahku yang lama. Kamera ini merekam dengan sangat jernih. Bahkan suara percakapan pun terdengar jelas. Tanpa kuduga setelah pacarku tahu aku akan melakukan perjalanan bisnis,
Dia malah membawa cinta pertamanya kembali ke rumah sewaanku. Pacarku dan cinta pertamanya duduk di kamar tidur. Wajah Liu Ruyan menunjukkan senyum yang antusias. Aku mematikan rekamannya. Saat ini badai salju di luar sudah mulai turun. Awalnya, semua orang hanya bercanda. Salju di bulan Juli. Pasti ada ketidakadilan. Banyak orang ikut-ikutan bergosip di internet. Ada juga yang mengeluh salju tiba-tiba turun deras. Sama sekali tidak bisa keluar rumah. Semua orang mengira ini hanya sementara. Sama sekali tidak menyangka setelah salju ini adalah kiamat zaman es. Ada juga beberapa orang pintar yang berkomentar di internet. Dengar aku berdasarkan pengalamanku. Ini akan menjadi akhir dunia. Cepat pergi ke supermarket untuk membeli persediaan. Banyak orang khawatir saljunya benar-benar tidak akan berhenti. Ingin keluar untuk membeli beberapa barang di supermarket. Tapi supermarket sudah lama kehabisan stok. Beberapa hari telah berlalu. Salju terus turun, bercampur dengan lapisan es. Salju berubah menjadi es yang tebal. Dan terus menumpuk tanpa henti. Ada juga beberapa orang yang sangat kelaparan. Keluar rumah berharap menemukan sisa makanan. Ternyata mereka mati kedinginan di jalan raya. Dan pacarku sama sekali tidak peduli dengan hidup matiku. Dia mungkin mengira aku sudah mati kedinginan. Beberapa hari ini aku berbaring di kasur empuk seharga 18.000. Kalau tidak menonton beberapa drama yang sudah kuunduh di tablet, aku akan beralih ke rekaman CCTV untuk melihat pacarku. Setelah selesai makan hotpot yang masih panas, aku membuka sekaleng bir dingin. Sambil menyalakan monitor CCTV, pacarku dan cinta tak terlupakannya duduk di ruang tamu. Cinta tak terlupakannya itu mengenakan jaket bulu yang tebal. Sambil menggigil dia bertanya pada Ruyan, "Apa ada makanan di rumahmu? Aku lapar sekali." "Kamu kan tahu sendiri, Lin Feng itu sangat pelit. Dia tinggal di tempatku. Saat perjalanan bisnis dia membawa semua mie instan dan minumanku. Demi menghemat uang, di rumah tidak ada makanan sedikit pun." Lin Tian juga mengerutkan kening. Alisnya berkerut. Pria macam apa yang begitu pelit? Tapi aku benar-benar lapar. Bagaimana lagi, lihat saja nanti. Tidak akan lama lagi, mereka semua akan datang memohon padaku. Pacarku berbisik di telinga Lin Tian. Lin Tian yang terkejut langsung berdiri. "Kenapa? Masih tidak percaya padaku?" Pacarku langsung menggunakan sistem pemanas untuk menaikkan suhu di dalam ruangan. Bahkan jendela yang membeku karena suhu glasial perlahan meleleh kembali ke bentuk aslinya. Saat itu Lin Tian menarik Liu Ruyan dan berpura-pura menyatakan cinta. "Untung aku bertemu denganmu lagi." Pacarku melihat reaksi Lin Tian. Teringat pemandangan di kehidupan sebelumnya saat aku berdiri di bawah sorotan semua orang. Seolah-olah diriku adalah penyelamat dunia ini. Lin Tian saat itu bertanya, "Lalu jika Ye Feng kembali, aku harus bagaimana? Dia mungkin sudah mati. Orang lain tidak tahu apa yang kupikirkan." "Masa kamu masih tidak tahu? Aku tidak pernah menyukainya. Yang selalu kucintai adalah kamu." Lin Tian mengangguk, dan langsung memeluk Liu Ruyan. Tapi tidak melihat tatapan licik di mata pacarku. Aku melihat monitor, dan diam-diam berpikir satu-satunya hal yang harus kulakukan adalah bersantai, lalu melewati kiamat ini dengan tenang. Aku sengaja memilih rumah ini, karena berada di samping kuburan. Dan sebelumnya pernah ada kejadian mistis. Jadi tidak ada orang lain yang tinggal di sini selain aku. Setelah puas minum bir, aku membuka beberapa bungkus camilan pedas. Kemudian aku langsung saja melakukan siaran langsung mukbang. Sambil makan dan mengobrol dengan orang di siaran langsung. Tak disangka pacarku juga melihat siaran langsungku. "Ye Feng, itu benar-benar kamu sedang mukbang ya? Kamu siaran langsung di mana? Bukannya kamu bilang sedang perjalanan bisnis?" Melihat aku tidak membalasnya di siaran langsung, pacarku langsung mengirimkan beberapa pesan. "Ye Feng, kamu di mana? Di luar sedang turun badai salju. Hei, kamu tidak apa-apa? Kamu tidak kedinginan? Dari mana kamu dapat makanan enak itu?" Terhadap semua pertanyaan dari pacarku, aku memilih untuk terus mengabaikannya. Aku langsung memilih untuk terus mengabaikannya, dan mengeluarkannya dari ruang siaran langsung. Memblokirnya lalu kembali mengobrol dengan Kak Yuseng. Melihat aku tidak membalas pacarku, langsung meneleponku. Aku terpaksa menghentikan siaran langsungku dulu. "Kamu lagi dinas, membawa semua mie instan dan minuman di rumah. Aku bahkan belum bilang apa-apa soal kamu. Kenapa kamu malah minum bir? Makan makanan enak?" Aku tertawa seorang dengan kepribadian NP. Masih ingin mencoba memanipulasiku. Aku kan masih dinas. Ini diberikan oleh klien. Aku juga tidak bisa apa-apa. Saljunya tebal begini. Di luar sangat dingin. Bagaimana aku bisa pulang? Kamu pinjam saja makanan dari tetangga dulu. Lalu tanpa menunggu pacarku bicara, aku langsung menutup teleponnya. Setelah membuka monitor aku melihat pacarku benar-benar marah besar. Dia menghancurkan perabotan di rumah. Lin Tian bersembunyi di samping untuk mengamati. "Ruyan, kalau begitu apa yang harus kita lakukan?" "Lin Tian, apa kamu lupa sistem apa yang aku miliki?" Pacarku membanting pintu dan pergi keluar. Aku tahu Liu Ruyan pergi ke rumah tetangga untuk memamerkan kemampuannya yang luar biasa. Benar saja, aku melihat sosok pacarku muncul kembali di monitor. Dia membawa sekantong makanan di tangannya. Lin Tian dengan gembira mengambil makanan itu. Liu Ruyan tersenyum lebar. "Tenang saja dengan kemampuanku. Jangankan hanya sedikit makanan ini. Bahkan mobil mewah dan berlian pun bisa kuberikan untukmu."
Ini baru permulaan. Aku mematikan monitornya. Aku tidak ingin lagi melihat wajah menjijikkan pacarku. Aku juga tahu bagaimana kelanjutannya nanti. Tapi aku tidak akan memberinya petunjuk apapun. Setiap hari aku hanya makan dan tidur. Aku menjalani hariku dengan bahagia. Waktu berlalu dengan cepat. Aku mendengar kabar tentang pacarku lagi dari radio. Saat ini pacarku sudah menjadi anggota Departemen Khusus Kota. Pihak resmi sudah merilis beritanya. Sebentar lagi akan menyediakan pemanas untuk seluruh warga kota. Aku menggigit sebatang coklat. Tak disangka ternyata ini 6 bulan lebih awal dari kehidupanku yang sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya meskipun pacarku suka pamer, tapi aku menahan diri. Sengaja mengatakan kalau kemampuanku hanya bisa digunakan sedikit dalam sehari. Setahun kemudian ada seorang pemimpin kota yang datang mencariku. Aku tidak menyangka, baru saja melihat berita tentang Liu Ruyan di internet. Liu Ruyan langsung meneleponku. Di telepon suara Liu Ruyan terdengar sombong dan bangga. Sekarang masih belum terlambat untuk memohon padaku. Aku berbicara dengan ekspresi datar. Memohon apa padamu? Aku menggunakan balok etanol alkohol untuk memanaskan beberapa hidangan dari restoran kecil. Aku berbicara sambil makan. Liu Ruyan tertawa terbahak-bahak. Apa kamu tidak melihat berita di internet? Aku sudah menjadi anggota departemen khusus. Bukan tandinganmu lagi. Kalau ikut denganku kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu mau. Aku sudah bukan diriku yang dulu lagi. Sementara aku hanya fokus makan dan tidak menjawab. Melihat itu Liu Ruyan menjadi sangat marah. Kamu dengar tidak sih aku bicara? Kamu masih meremehkanku kan? Perjalanan bisnismu itu juga hanya alasan kan? Hanya untuk pergi menemani wanita kaya. Aku mengambil sumpit dan menyuap sepotong babi hong. Setelah selesai makan daging aku menarik napas dalam-dalam. Ngoceh apa sih? Mengganggu kenikmatan orang makan saja. Tentu saja aku tahu, kamu akan menjadi sistem pemanas dan listrik manusia. Ngomong-ngomong soal itu, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, dari mana aku dapat listrik setiap hari? Dari mana listrik untuk siaran dan menghasilkan uang? Dari mana listrik untuk memanggang daging, mendengarkan lagu, menonton drama? Mana mungkin Liu Ruyan memikirkannya? Dia pikir dirinya adalah pahlawan. Aku hanyalah warga biasa, tapi yang kubutuhkan adalah ketenangan tanpa gangguan di hari kiamat ini. Liu Ruyan tidak percaya. Apa maksudmu? Kita kan belum putus. Melihat itu, aku mengambil foto dari CCTV sebelumnya. Foto dia merangkul Lin Tian dan mengirimkannya kepadanya. Aku menyindirnya. Sudah setengah tahun tidak ada kabar. Itu belum dianggap putus. Dicuekin 2 hari saja sudah bisa divonis mati. Setiap kali menyuruhku mengalah dan mengaku salah. Aku sudah muak. Mengingat kembali kenangan pahit ini. Aku benar-benar ingin menamparkan kepalaku sendiri. Manusia memang tidak bisa berempati dengan diri sendiri di masa lalu. Melihatku menggunakan nada bicara yang belum pernah kugunakan sebelumnya. Saat berbicara dengan Liu Ruyan yang melihatnya, nada bicaranya menjadi panik. Sistem pembekuanmu itu tidak ada gunanya kan? Sistemku ini tidak hanya bisa mencairkan es, tapi juga bisa menjadi sumber tenaga. Sekarang atasan sudah melihat dan mengakui kemampuanku. Kamu juga jangan membenciku karena dulu memilih sistem ini lebih dulu. Beritahu aku di mana kamu berada. Aku akan menemuimu. Masalah yang lalu kita anggap saja sudah selesai. Aku langsung menutup teleponnya. Mana mungkin pacarku berbaik hati padaku. Dia mengatakan semua itu hanya untuk terus menginjak-injakku di bawah kakinya. Orang yang minder dan tidak punya kemampuan, selalu takut orang lain meremehkannya, dan hidup lebih baik darinya. Tidak lama kemudian, Liu Ruyan muncul di hadapan publik, mulai memberikan pemanas ke seluruh kota setiap 2 hari sekali. Liu Ruyan memajukan jadwalnya setengah tahun, menggunakan kemampuan sistemnya tanpa ragu-ragu. Kelihatannya pacarku yang menang model, tapi aku tahu, hari-hari baiknya tidak akan lama lagi. Lin Tian juga akan meneleponku. Pamer kalau Liu Ruyan sudah jadi miliknya. Aku selalu tahu kalau Ruyan menyukaiku. Aku adalah cinta pertamanya yang tak terlupakan. Sebenarnya aku tahu keberadaanmu. San Bai Donghua aku sama sekali tidak peduli. San Bai Donghua aku mengangkat alis. Tidak ingin berdebat lagi dengannya. San Bai Donghua mengikuti kata-katanya dengan asal-asalan. San Bai Donghua ya. Seluruh keluargamu hebat. Aku hanyalah seorang benalu. San Bai Donghua. Ling Tian sangat marah. San Bai Donghua langsung menutup teleponnya. San Bai Donghua. Tak lama kemudian, Liu Ruyan terungkap karena sistem. San Bai Donghua mulai muncul di hadapan publik. San Bai Donghua, dan bayarannya adalah San Bai Donghua. Dia harus menggunakan sistemnya untuk kesejahteraan dan melayani publik. San Bai Donghua, tapi ini bukanlah niat tulus Liu Ruyan. San Bai Donghua, alasan dia mau melayani publik hanya karena dia ingin semua orang memujanya. San Bai Donghua bahkan menyebut dirinya sendiri dewa. San Bai Donghua, di kehidupan sebelumnya, sistemku disebar oleh pacarku di grup kompleks perumahan. Semua orang membawa San Bai Donghua sisa makanan yang mereka miliki untuk memohon padanya. San Bai Donghua berharap dia bisa membujukku untuk membantu mereka. San Bai Donghua memberi mereka kehangatan untuk mengusir hawa dingin. San Bai Donghua, dia hampir mati kedinginan San Bai Donghua. Awalnya pacarku membantu siapa saja. San Bai Donghua,
Tapi kemudian dia hanya menolong siapa yang punya uang siapa yang bisa memberinya keuntungan, itu yang dia tolong. Di kehidupan ini, Liu Ruyan lebih keterlaluan. Di depan orang, Liu Ruyan berkorban untuk semua orang. Di belakang, dia tanpa ragu meminta imbalan apapun. Tapi orang seperti itu, meskipun di hari kiamat, bagaimana mungkin bisa dipandang oleh orang-orang besar? Tapi Liu Ruyan tidak mengerti prinsip sesederhana itu. Orang seperti itu hanya melihat apa yang ada di depan mata. Kukira Lin Tian yang kembali setelah belajar di luar negeri adalah pria yang cerdas. Tak disangka, dia sama piciknya dengan Liu Ruyan. Benar-benar jodoh yang serasi. Sedangkan aku di kehidupan sebelumnya begitu berhati-hati. Hanya untuk bisa hidup 1 hari lebih lama Bai Donghua. Demi ini aku harus menahan eksperimen setiap hari animasi. Eksperimen itu dilakukan langsung di tubuhku. Demi menjaga kekuatan fisikku animasi 300. Agar bisa menghasilkan listrik dan panas untuk semua orang animasi 300. Mereka juga tidak bisa mengoperasiku secara berlebihan animasi 300. Hanya siksaan sedikit demi sedikit setiap hari animasi 300. Agar Liu Ruyan tidak khawatir animasi 300. Setiap kali eksperimen aku beralasan sedang rapat animasi 300. Tapi Liu Ruyan mengira aku tidak menganggapnya serius animasi 300 Pada akhirnya membunuhku animasi 300. Liu Ruyan terlalu percaya diri animasi 300. Saking percaya dirinya dia mengira sistem ini maha kuasa animasi 300. Di kehidupanku sebelumnya aku mengalami semua penderitaan eksperimen animasi 300. Dan mengetahui sebuah kebenaran yang mengejutkan animasi 300. Kemampuan sistem itu ada batasnya animasi 300. Kalau sudah habis ya sudah selesai animasi 300. Liu Ruyan tidak memberitahuku tentang datangnya kiamat Gletser animasi 300. Aku juga tidak memberitahunya tentang kelemahan sistem ini. Sangat adil genap setengah tahun berlalu. Kiamat Gletser telah berlalu lebih dari 1 tahun. Animasi 300 seluruh dunia mengandalkan sistem peleburan panas Liu Ruyan. Ternyata mereka hidup tidak berbeda dari sebelum kiamat. Semua orang kembali ke sikap mereka yang seperti biasa. Mengira ini hanyalah sebuah musim salju dan es yang berlangsung sedikit lebih lama. Tapi di awal tahun kedua, kemampuan Liu Ruyan menghilang. Bukannya menghilang, lebih tepatnya menyusut drastis. Dulu digunakan tanpa batas, sekarang hanya tersisa sedikit. Hanya cukup untuk gedung tempat tinggalnya. Hawa dingin datang kembali. Semua orang panik. Seluruh kota mulai menjadi kacau. Jalanan dipenuhi oleh manusia es yang mati kedinginan. Orang-orang yang berdiri di jalan. Beberapa orang tidak mati kedinginan. Juga ikut berebut makanan dan pakaian hangat. Sementara Liu Ruyan meringkuk di kamarnya tak berani keluar. Karena tanpa sistem, tentu saja tidak bisa mendapatkan makanan. Liu Ruyan karena keangkuhan dan kesewenang-wenangannya di masa lalu, telah menyinggung banyak orang penting. Mereka sudah lama tidak menyukai dia dan Lin Tian model. Dulu tidak ada cara lain. Sekarang dia sudah tidak berguna lagi. Masih tinggal di rumah yang mereka sediakan. Dan akibatnya, Liu Ruyan dan Lin Tian diusir kembali ke kontrakan lamaku. Di dalam kontrakan tidak ada makanan sama sekali. Liu Ruyan dan Lin Tian, para tetangga di komplek memberinya sedikit makanan. Juga tidak ada seorang pun yang memedulikannya. Kiamat zaman es. Tidak ada yang peduli seberapa banyak pengorbanan Liu Ruyan di masa lalu. Di mata setiap orang, yang mereka lihat adalah apakah Liu Ruyan masih bisa berkontribusi di masa depan. Oleh karena itu, Liu Ruyan setiap hari duduk di kontrakan sambil marah-marah. Kalian memperlakukanku seperti ini. Apa kalian pernah memikirkan akibatnya? Apa kalian tahu siapa aku? Liu Ruyan tidak cukup hanya memaki orang. Dia juga menyalahkan Lin Tian. Kamu hanyalah pria bayaran yang tidak berguna. Gara-gara kamu si pembawa sial ini, aku jadi kehilangan kemampuan sistemku. Sementara aku menontonnya dengan gembira dari monitor. Sambil memakan latiao hotpot instan dan lauk restoranku. Telur dari ayam peliharaanku. 1 minggu telah berlalu. Aku melihat dari monitor Liu Ruyan hampir mati kelaparan. Lalu aku mengeluarkan ponselku, mengarahkannya pada bir dan lauk restoranku. Lalu mengirimkan fotonya padanya. Suara Liu Ruyan terdengar sangat lemah. Ye Feng, kamu di mana? Kamu masih hidup. Aku tidak pernah menghubungimu. Kukira kamu sudah mati. Aku juga tidak bisa menemukanmu dimanapun. Soal putus yang kamu bicarakan terakhir kali, aku tidak setuju. Aku menggigitnya sekali. Paha ayam. Lin Tian di sampingnya pun buru-buru bertanya. Benar Ye Feng, kamu ini ada di mana? Bisakah kamu membawa sedikit makanan dan kembali menemui kami? Aku sudah putus dengan Liu Ruyan. Aku sama sekali tidak akan merebut Liu Ruyan darimu. Wajahku tanpa ekspresi. Baiklah, kamu bilang baiklah berarti setuju. Kamu mau kembali. Kamu tidak tahu bagaimana wajah orang-orang di kompleks ini. Waktu itu saat atasan datang menjemputku. Satu persatu mereka mencoba mendekatiku. Kali ini aku kembali. Satu persatu mereka semua menutup pintu dan mengabaikanku. Suara Liu Ruyan terdengar sedikit sedih. Aku tidak tahan dan tertawa terbahak-bahak. Cepatlah kembali. Aku benar-benar hampir mati kelaparan. Aku sudah seminggu tidak makan. Kamu dapat banyak uang dari siaran langsung kan? Kita pakai uang siaran langsung itu dan berjuang bersama. Kita pasti akan bisa melewati akhir dunia ini. Namun aku hanya menanggapinya dengan acuh tak acuh. Aku melihat Liu Ruyan di monitor.
Dia merasakan sikap acuh tak acuhku, dan langsung murka. Raut wajahnya menjadi berkerut. Kamu juga meremehkanku kan? Tahun lalu saat aku masih berjaya. Kamu pikir kamu siapa? Kalau bukan karena aku membutuhkanmu sekarang. Kamu pikir aku akan mau bicara seperti ini padamu? Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Liu Ruyan terdiam sejenak, lalu berteriak, apa kamu juga terlahir kembali? Aku membuka sebotol bir dingin, meneguknya seteguk, lalu dengan sengaja bersendawa. Liu Ruyan di monitor menelan ludah dengan susah payah. Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu terlahir kembali, dan dulu menyuruhku memilih sistem payah ini. Kamu jelas tahu kalau kemampuan sistem ini terbatas, tapi tidak memberitahuku. Kamu sengaja kan? Kamu hanya tidak suka melihatku berhasil. Kenapa kamu begitu egois? Aku menjawab dengan datar. Kalau begitu mati saja sana. Kamu tidak tahan melihatku tapi juga tidak bisa menyingkirkanku. Aku tidak lagi memedulikan Liu Ruyan. Langsung menutup teleponnya. Di monitor, Liu Ruyan yang marah membanting barang di mana-mana. Setelah tidak ada barang untuk dibanting, dia melampiaskannya dengan memukuli Ling Tian. Akhirnya dia mengancamnya dengan sisa kekuatan sistem yang tidak banyak. Mengusirnya dari rumah. Menyuruhnya untuk mencari makanan. Setelah itu, hari-hariku menjadi semakin baik. Aku melihat diriku di cermin yang wajahnya menjadi jauh lebih berisi. Lalu melihat Liu Ruyan di monitor yang semakin kurus. Selama beberapa hari ini, hanya ada Liu Ruyan seorang diri di rumah sewa itu. Suatu hari, Ling Tian tiba-tiba kembali dan membunyikan bel pintu. Mulut Liu Ruyan masih terus mengumpat. Pulang selarut ini, apa kamu mau aku mati kelaparan? Liu Ruyan sudah lama tidak makan. Dia sudah sangat lapar sampai tidak punya tenaga. Setelah membuka pintu, dia perlahan bergeser ke sofa dan duduk. Ling Tian melemparkan sekantong makanan kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan langsung memungutnya, merobek bungkusnya, dan makan. Selagi Liu Ruyan tidak memperhatikan, wajah Ling Tian menunjukkan ekspresi penuh tekad. Dia pun membuka pintu utama. Dua orang pria masuk dari luar. Dua pria yang masuk itu pernah kulihat di kehidupanku yang lalu. Mereka adalah tetangga di komplek ini. Itu terjadi saat Liu Ruyan belum menggunakan kekuatannya. Mereka berdua pernah memohon bantuan kepada Liu Ruyan. Tapi Liu Ruyan malah mengejek mereka berdua, menyuruh mereka untuk cepat mati. Di kehidupan ini, sepertinya Liu Ruyan juga menyinggung perasaan mereka. Mereka berdua meminjam sistem Liu Ruyan untuk menghasilkan listrik dan panas, dan menimbun banyak perbekalan. Sekarang mereka malah menjadi pemimpin di komplek ini. Di sisi lain, Liu Ruyan ditendang dan dipukuli oleh mereka berdua secara bergantian. Dia dipukuli sampai memuntahkan darah. Roti yang baru saja dimakannya dengan terburu-buru juga tidak tahan dengan rasa sakitnya. Lalu dimuntahkan kembali karena mual. Liu Ruyan menoleh, menatap Ling Tian dengan penuh kebencian model. 300 animasi dia bahkan bersekongkol dengan orang luar untuk mengkhianatiku. Akhirnya Liu Ruyan dipukuli hingga tergeletak di lantai. Tidak bergerak sedikit pun, Ling Tian dan dua pria lainnya menjara segalanya. Mereka membawa pergi semua perlengkapan penghangat di rumah. Aku menonton dengan gembira melalui monitor. Aku sangka setelah melewati semua penderitaan ini, saat dia membuka matanya lagi, dia tidak hanya tidak mati, malah kekuatan sistemnya kembali. Liu Ruyan segera menelepon atasannya lagi, mengatakan bahwa kali ini dia pasti bisa melakukannya dengan baik. Liu Ruyan seolah menjadi orang yang berbeda. Dulu dia bodoh dan sombong. Kali ini matanya menunjukkan perhitungan, dan ekspresi licik dan kejam. Tapi aku justru tertawa, hanya sekejap saja. Jika kemampuannya terbatas maka itu pasti terbatas. Ini adalah informasi dari kehidupanku yang lalu, yang kuperoleh dengan mengorbankan nyawa dan penderitaanku. Saat ini, kekuatan sistem Liu Ruyan pulih seperti biasa. Ini menunjukkan bahwa sistem ini seperti kilatan terakhir sebelum kematian. Mungkin hanya bisa digunakan sekali lagi sebelum benar-benar lenyap. Tapi Ruyan menganggapnya sebagai harapan terakhir untuk selamat. Aku melihat Liu Ruyan dijemput orang di monitor. Seluruh kota mengeluarkan pengumuman pemulihan listrik. Aku tahu hari kematian Liu Ruyan telah tiba. Liu Ruyan kembali ke gedung yang disediakan atasannya. Hal pertama yang dilakukannya adalah makan enak dan minum arak. Sama seperti dulu saat kekuatan sistemnya masih normal. Dia bahkan dengan sombongnya meneleponku. Sekarang sudah terlambat jika kau ingin kembali padaku. Memangnya kenapa kalau lahir kembali? Aku bisa membunuhmu sekali. Aku juga bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Kau pikir aku tidak bisa menemukanmu? Liu Ruyan benar-benar menjadi lebih licik. Aku langsung menutup teleponnya. Kalau mau menemukanku kau harus punya nyawa dulu. Karena kota mengeluarkan pengumuman, kota A yang kacau kembali tenang untuk sementara. Mempertahankan suasana yang mencekam. Semua orang sangat tegang, sangat menantikannya sekaligus takut. Pertama kalinya Liu Ruyan berhasil menghasilkan listrik dan panas. Kewaspadaan semua orang pun perlahan menurun. Kedua kalinya kembali berhasil. Ketiga kalinya, keempat kalinya, Liu Ruyan selalu berhasil. Semua warga memuja Liu Ruyan dengan taat. Merasa harapan telah kembali lagi. Aku mendengarkan pidato Liu Ruyan yang penuh semangat di radio. Seolah-olah dirinya adalah sang juru selamat. Tepat saat semua warga merasa lega kembali, dan keadaan kembali tenang, kemampuan Liu Ruyan habis.
Pihak atasan juga menangkap Liu Ruyan untuk dijadikan bahan eksperimen, berusaha mencari titik terang. Setelah Liu Ruyan melalui eksperimen yang penuh siksaan, ditemukan bahwa Liu Ruyan hanyalah orang biasa. Dia kembali ditinggalkan. Kali ini kiamat hanya tersisa beberapa bulan lagi. Untuk menenangkan kembali warga yang lusuh, pihak atasan mengumumkan, kemampuan Liu Ruyan lah yang menyebabkan kiamat zaman es. Dan demi mengembalikan masa damai, Liu Ruyan akan digantung 5 hari lagi. Meskipun kesimpulan ini sangat konyol, masyarakat tetap memilih untuk percaya, menjatuhkan dewa yang pernah mereka sembah. Alasan pihak atasan berkata demikian, juga karena eksperimen telah mengungkapkan, bahwa kiamat akan segera berakhir. Liu Ruyan tidak menghubungiku lagi. 5 hari kemudian, aku melihat siaran langsung Liu Ruyan digantung. Hatiku akhirnya merasa lega, 1 nyawa untuk 1 nyawa. Kita sudah tidak saling berutang apapun lagi. Dan di kamar sewaanku masih ada banyak makanan. Cukup untukku melewati sisa beberapa bulan ini.